Usaha Padang Lawe yang masih terkenal dengan etnofarmasinya, yaitu membuat ramuan diare dari beberapa dedaunan. Beliau adalah Ibu Haryati yang bertugas dalam membuat ramuan ini sehari-hari. Untuk anak laki-laki perempuan sebelah kiri. Jarak apa namanya? Iya, buat dia jarak. Jarak nomor kalau ada sekali. Jahe nih jahe. Jahe. Oh iya. Betul lah itu sedang berbuah. Oh iya, si cerek ini guys. Si cerek. Nah, lucu banget lah. apa bawon? Campur ada pade, Ya. ada harum. Yang harum itu apa? Cerianya dalam tuh. Kayaknya letak. Yang harum. Ya, daun sepot ya. Berdasarkan tuturan dari narasumber, berbagai macam daun-daun tadi yang telah kita temukan tadi digunting-gunting kasar, dimasukkan ke dalam penumbuk, kemudian ditumbuk sampai halus. Setelah ditumbuk halus, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, bisa menggunakan tempurung seperti ini, dan dicampurkan dengan air hangat. Setelah itu barulah diaplikasikan kepada perut pasien. Ikut besar. Untuk kayak apa dulu? Sebelah kiri. 3 kali teh. Dari narasumber menjelaskan bahwa penggunaan atau aplikasi ramuan ini adalah ke perut atau ke pusar dari si pasien, di mana air dari ramuan ini akan diusapkan ke bagian perut, melingkar dari kiri kemudian ke kanan sebanyak 3 kali. Yang kita bahas terlebih dahulu yang pertama yaitu daun molu, yang dimana daun molu ini atau dikenal juga dengan daun buah Makassar ini juga memiliki manfaat tersendiri, diantaranya sebagai obat dalam diabetes, diare, dan juga ada juga beberapa jenis-jenis penyakit-penyakit lainnya yang dapat disembuhkan oleh daun molu. Dan ternyata juga daun molu ini tidak hanya dipakai saja di Indonesia, namun di berbagai negara juga digunakan sebagai obat-obatan alami. Dan kedua yaitu jahe, yang dimana seperti yang kita tahu, jahe ini merupakan tanaman yang udah tidak asing lagi bagi kita. Dan juga untuk jahe tersendiri itu sudah banyak juga produk-produk yang menambahkan jahe sebagai obat-obatan gitu, obat-obatan alami seperti jamu, baik itu minuman-minuman yang berkhasiat, dan masih banyak lagi produk-produk yang menawarkan jahe gitu. Dan terbukti juga bahwa jahe memiliki efek yang sangat luar biasa bagi tubuh untuk agar tubuh jadi lebih segar gitu. Dan juga kita bahas juga ada
tanaman bangle, di mana tanaman bangle juga memiliki manfaat dalam berbagai menyembuhkan beberapa penyakit seperti penyakit hepatitis, dan juga ada obat penawar racun juga, diare, dan juga masih banyak lagi penyakit-penyakit yang dapat disembuhkan oleh daun bangle. Aplikasi cara penggunaan obat tradisional tergolong mudah. Misalnya cara penggunaan daun jarak adalah dengan meletakkan daun jarak yang direbus di atas perut kembung dan juga diare sehingga dapat digunakan untuk mengatasi penyakit diare. Obat tradisional ini telah melewati uji terhadap kandungan kimia yang menyebabkan daun jarak dapat mengobati perut kembung dan sakit perut. Selain itu, daun jarak atau daun kaliki itu juga mengandung saponin, tanin, dan flavonoid yang berperan sebagai antifungi dan antibakteri sehingga aplikasi kepada kulit tidak menimbulkan efek samping yang berlebihan. Daun kaliki atau daun jarak adalah tanaman tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat. Setelah dilakukan rekonstruksi, ternyata daun jarak mengandung kaempferol, sitosterol, stigmasterol, amirin, torakserol, di mana kandungan kimia tersebut berperan sebagai antifungi dan anti kanker. Selain itu, kandungan kimia ini juga berperan untuk mengeluarkan angin serta mengatasi perut kembung akibat gas berlebihan. Dengan obat tradisional daun kaliki atau daun jarak, maka pengobatan di dalam keluarga dapat digunakan dengan cepat, serta pengaplikasian dalam penggunaan obat diare dari daun kaliki termasuk mudah, yaitu dengan menempelkan daun kaliki ke perut yang kembung. Daun kari dengan nama ilmiah Murraya koniji merupakan tanaman yang kerap digunakan untuk memasak karena memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Daun kari merupakan tanaman yang memiliki kandungan linolol karena berfungsi sebagai antiinflamasi, sehingga dapat digunakan untuk membantu tubuh mengobati infeksi pada berbagai organ tubuh. Di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Sijunjung, daun kari memiliki nama yang khas, yaitu dengan nama daun sicere. Ya, masyarakat setempat menggunakan daun kari ataupun daun sicere ini sebagai obat yang berfungsi untuk mengobati sakit perut ataupun mules. Selanjutnya, untuk proses penghalusan daun sicere ataupun daun kari ini, yaitu dengan membutuhkan alat lesung untuk menumbuk daun kari ini ataupun daun sicere. Setelah itu ditempelkan ke bagian tubuh yang mengalami infeksi sehingga mampu mempercepat penyembuhan infeksi tersebut.